kita berikan obat golongan ibuprofen. Itu kita mau mengambil keputusan, saya pasien ini mau tak kasih paracetamol atau tak kasih ibuprofen ya. Dan kita harus tahu untung ruginya daripada masing-masing pemberian ini. Nah, itu masalah yang kita hadapi, sehingga kita mau cari bukti ilmiah untuk membantu kita menyelesaikan masalah ini. Demikian juga bisa muncul masalah yang terkait dengan diagnosis. Misalnya untuk masalah demam berdarah juga, apakah pemeriksaan yang perlu saya lakukan untuk memastikan diagnosis demam berdarah pada hari kedua itu apakah pakai pemeriksaan jenis misalnya NfL ataukah jenis pemeriksaan yang lainnya, yakni pemeriksaan darah misalnya seperti itu. Ini saya harus memutuskan, ya kan? Kita harus memutuskan. Karena kita itu kalau nggak memilihkan secara pemilihan daripada pemeriksaan laboratorium secara efektif dan efisien, nanti kita itu akan ada dampaknya. Ini ya, dampaknya ini. Kalau keputusan klinik yang kita ambil itu tidak tepat, itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan dan terhadap biaya pelayanan. Kalau kamu nggak ngerti apa-apa, pasienmu datang, semua pemeriksaan lab kamu centang, biayanya akan berapa yang harus ditanggung pasien? Setiap satu centangan ada satu biaya yang terhitungkan. Berarti akan banyak sekali biaya yang harus ditanggung pasien. Ya, padahal di Sumpah Dokter kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada pasien kita, termasuk pelayanan yang berbasis bukti yang efektif dan efisien. Kalau kita nggak tahu apa-apa, semua dicentang, kasihan pasien kita, dan kualitas pelayanan kita juga kurang baik. Maka, dok, saya kan nggak semuanya tahu, ya, iya. Untuk itu Anda punya, sebelum membuat keputusan, Anda perlu belajar supaya Anda tahu, sehingga keputusan yang Anda buat baik. Nah, ini salah satu cara belajar Anda untuk membantu Anda agar bisa membuat keputusan klinis yang baik. Nah, untuk itu dokter harus selalu mengikuti perkembangan. Kalau ilmunya berkembang, pemeriksaannya berkembang, dokternya nggak mau belajar ilmunya ilmu zaman kuliah, maka praktek daripada dokter itu akan menjadi praktek yang kadaluarsa atau praktek yang out of date atau praktek yang sudah ketinggalan zaman, ya. Karena seperti tadi saya sampaikan, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran berkembang dengan begitu pesatnya, sehingga setiap waktu, setiap saat akan ada perubahan. Untuk itu, sebagai seorang dokter, kita harus selalu mengikuti perubahan itu. Karena kalau tidak, akan berdampak terhadap kualitas pelayanan, akan berdampak terhadap biaya kesehatan. Ya. Nah, dan atau praktek kita jadi kadaluarsa. Nah, bagaimana cara kita mengupdate diri kita? Ya, cara mengupdate diri yang efektif dan efisien dibandingkan dengan metode yang tradisional. Metode tradisional, Anda mengupdate diri melalui seminar. Anda sering ikut seminar, berarti Anda ikut mendengarkan dari presentasi para ahli terkait perkembangan yang ada. Kemudian atau Anda berlangganan jurnal, setiap waktu Anda membaca jurnal. Ya, ini adalah cara mengupdate diri. Cuman ini dikatakan cara yang tradisional karena ada kelemahan. Kelemahannya apa? Anda ikut seminar itu udah punya topiknya. Hari ini mau bahas masalah apa? Nah, padahal masalah
masalah yang Anda hadapi di praktek Anda belum tentu masalah yang sama dengan yang ada pada seminar tersebut. Nah, sehingga Anda ikut seminar tapi belum menjawab pertanyaan Anda. Atau demikian juga dengan waktu Anda berlangganan jurnal. Mungkin jurnalnya terbit tetapi masalah-masalah yang muncul berbeda dengan masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, dengan perkembangan yang ada saat ini memungkinkan kita, klinisi atau dokter, untuk mengakses informasi dengan cepat. Gimana caranya kita dokter bisa mengakses informasi dengan cepat? Bisa mengakses jurnal dengan cepat? Bisa mengakses prosedur seminar dengan cepat? Ya, kita bisa mengakses informasi dalam waktu yang sangat cepat. Bagaimana caranya? Memakai database. Ya, kita bisa mengakses bukti-bukti ilmiah melalui database yang ada secara database medis secara online. Itu kan cepat dengan biaya yang murah. Nah, untuk itu seringkali klinisi atau dokter itu kesulitan untuk mendapatkan bukti ilmiah terbaru sesuai kebutuhannya. Ya, karena dia belum punya kemampuan atau keterampilan untuk melakukan pencarian bukti ilmiah secara IBM. Sehingga dia sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti terbaru yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu, dokter perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengakses informasi dari berbagai database medis online. Nah, hari ini akan belajar mengenai bagaimana cara ini kayaknya mau ada ujian, ada responsi, apa ada pretest, atau ada apa? Ya, tadi juga ada kok, berarti ini juga ada ya. Kayaknya saya lihat sudah pada fokus pada sambil lihat saya, sambil fokus sama apa yang mau dibaca. Ya, oke, kalau gitu saya cepat aja, kemudian kita praktek supaya Anda bisa fokus terhadap apa yang saya ajarkan. Ya, ini Anda cari melalui Medline. Ya, kemudian dengan mengintegrasikan dengan IBM ini kita akan mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktek. Ya, sehingga harapannya nanti Anda bisa membantu praktek Anda untuk nanti kalau Anda punya masalah terkait terapi, diagnosis, pencegahan maupun pemeriksaan yang terbaru. Oke. Nah, ini IBM saya akan cepat ya, kemudian nanti kalau Anda ada yang nggak paham silahkan angkat tangan, setelah itu kita praktek. Iya, IBM ini adalah kita akan menggunakan bukti ilmiah untuk membantu kita membuat keputusan terkait pelayanan pada pasien kita. Ya, kita akan menggunakan bukti ilmiah dalam kita membantu membuat keputusan untuk pelayanan terhadap pasien kita. Nah, bukti ilmiahnya ini adalah bukti yang terbaik dan terbaru. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan bukti ilmiah yang terbaik? Menurut saya bukti ilmiah yang terbaik itu yang dari research yang secara sistematik. Riset yang secara sistematik bagus. Yang dimaksud riset yang sistematis itu yang bagaimana? Research yang sudah dibuat dengan teliti dan dibuat kemarin itu ada kriterianya.
sudah. Ada yang mau menambahkan? Mungkin sana. Ya. Siapa yang menguji? Yang ahli. Hasil penelitian yang dilakukan oleh orang yang memang ahli di bidang tersebut dan sudah disahkan dengan orang yang juga ahli, jadi kayak udah dipublikasikan gitu. Apakah semua bukti ilmiah yang sudah dipublikasikan itu bisa kita sebut sebagai bukti yang terbaik? Itu belum tentu. Ya, jadi bukti ilmiah yang terbaik itu adalah bukti ilmiah yang punya validitas tinggi. Punya validitas tinggi itu artinya bukti ilmiah itu penelitian ini yang kualitasnya paling baik, yakni metode jenis penelitian itu adalah penelitian terbaik, penelitian yang bisa menghilangkan bias-bias. Dalam kita menjalankan penelitian tidak ada yang sempurna, pasti ada bias-biasnya. Tetapi suatu penelitian yang paling sedikit biasnya, minimal biasnya, yang metodologinya paling baik, itu adalah yang merupakan bukti ilmiah terbaik. Nah, untuk terapi itu bukti ilmiah yang terbaiknya adalah penelitian yang jenisnya randomized control trial. Jadi walaupun penelitian itu sudah dipublikasi, kalau penelitian itu bukan RCT, walaupun pernah ada disampaikan oleh profesor, tapi kalau itu bukan dari hasil penelitian, itu bukan merupakan bukti ilmiah yang terbaik. Bukti ilmiah yang terbaik itu bukti ilmiah yang bisa menghilangkan bias-bias. Dalam hal ini pada penelitian untuk topik terapi, bukti ilmiah terbaiknya adalah yang RCT, ya, randomized control trial double blind. Ya, itu yang terbaik. Tetapi yang ada yang lebih baik lagi adalah kalau penelitian itu sudah banyak, penelitian RCT-nya, maka bukti yang lebih tinggi lagi kalau kita pakai bukti systematic review dari penelitian RCT. Tahu apa itu systematic review? Systematic review itu misalnya, nah ini buat penelitian zinc terhadap diare, hasilnya bagus. Terus di sini juga buat penelitian zinc terhadap diare bagus. Sana buat zinc terhadap diare, dia bilang nggak ada efeknya. Kemudian dia bilang melakukan penelitian yang sama juga zinc terhadap diare, bilang oh malah efek samping. Mungkin dari 10 penelitian tentang zinc dan diare yang semuanya RCT, yang hasilnya bermacam-macam, diolah, dianalisis, disimpulkan, oh bahwa memang zinc itu bagus untuk menurunkan diare. Itu kan lebih baik kan dibandingkan dengan cuma satu penelitian RCT. Jadi systematic review itu rangkuman dari beberapa penelitian yang sejenis, ya. Itu adalah bukti ilmiah yang terbaik. Nah, bukti ilmiah yang terbaik ini untuk terapi RCT, untuk diagnosis beda lagi. Ada yang tahu? Untuk diagnosis apa bukti ilmiah terbaiknya?
comparison with a reference standard. Berarti kamu harus mencari penelitian yang penelitiannya itu akan membandingkan dengan standar baku emas. Standar baku emas untuk diagnosis itu. Misalnya, saya mau cari artikel terkait CA cervix untuk mendiagnosis CA cervix. Standar baku emas CA cervix saya harus tahu dulu. Standar baku emasnya pap smear. Saya mau cari penelitian lain yang lebih murah karena pap smear itu bayarnya 250.000. Sedangkan masyarakat ibu-ibu yang usia produktif itu perlu di screening untuk deteksi dini CA cervix. Kalau dipakai massal gitu, uangnya nggak cukup. Jadi saya mau cari apa yang murah tapi yang bagus. Nah, ada namanya IVA test. Nah, untuk itu saya akan membandingkan IVA test ini dengan baku emasnya pap smear untuk menggunakan apakah IVA test ini bisa saya pakai untuk screening atau tidak. Itu untuk yang diagnosis ya. Jadi Anda akan menggunakan bukti ilmiah yang terbaik. Ya, selain bukti ilmiah yang terbaik adalah bukti ilmiah yang terbaru. Ya, bukti ilmiah yang terbaik ataupun yang terbaru. Ya, nggak bisa. Nah, ini adalah bukti ilmiah yang terbaik. Tadi kalau mau pakai IBM, mau mempraktekkan IBM harus memakai bukti ilmiah yang terbaik ataupun yang terbaru. Nah, ini kita bagi masalah yang akan kita hadapi dalam praktek. Itu bisa masalah terkait terapi, bisa masalah terkait diagnosis, bisa masalah terkait prognosis ataupun pencegahan. Ini 4 masalah utama yang sering kita temukan, walaupun ada yang lain-lainnya. Nah, untuk terapi, bukti ilmiah terbaiknya yang RCT. Kalau Anda nggak dapat RCT, Anda bisa cari yang kohort. Kalau diagnosis harus dibandingkan dengan standar baku emasnya. Kalau untuk prognosis ke depan itu pasien misalnya ada sakit tertentu kemudian akan diberikan obat tertentu, ke depan apa yang akan dihadapkan, itu kan prognosisnya. Nah, untuk melihat prognosis itu jenis penelitian yang terbaiknya adalah kohort ya. Jadi setiap masalah itu harus kita klasifikasikan. Apakah terapi, apakah diagnosis, ataukah prognosis. Kemudian kita tentukan bukti ilmiah terbaiknya apa. Nah, ini tadi kemudian dalam mengaplikasikan IBM ini kita harus mengintegrasikan antara ketiga kutub ini, clinical experience, best clinical evidence, dan kebutuhan pasien. Kalau kita tidak mengaplikasikan ketiga ini, maka dikatakan kita tidak sedang melakukan IBM, tidak sedang melakukan kedokteran berbasis bukti. Nah, kalau seandainya saya tanya ke Anda, saya sebagai dokter, saya hanya melakukan clinical experience saya dan best clinical practice. Apa yang akan terjadi terhadap praktek saya? Kira-kira apa? Kan tadi kalau mau IBM harus mengintegrasikan ketiga komponen ini. Nah, sekarang saya praktek tapi tidak mengintegrasikan ketiga komponen ini. Saya cuma mengaplikasikan pengalaman saya melalui anamnesis
anamnesis, diagnosis, pemeriksaan fisik pasien ini kemungkinan tipes, itu keterampilan klinis saya, kompetensi saya. Kemudian saya cari bukti ilmiah yang terbaik untuk penata laksanaan tipes. Nah, saya menjalankan praktek dengan berbasis dua ini. Apa yang akan terjadi di praktek saya menurut Anda? Silahkan siapa yang mau menjawab. Tidak mengintegrasikan ketiganya, tetapi hanya mengintegrasikan dua. Atau saya praktek mengintegrasikan hanya ini. Saya kompetensi saya bisa mendiagnosis dengan baik kebutuhan pasien apa, saya nggak perlu pakai IBM. Apa yang akan terjadi dengan praktek saya? Silahkan, mohon tanggapannya. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Tadi kan kalau IBM harus tiga-tiganya. Sekarang kalau nggak tiga-tiganya gimana sih hasil praktek kita itu? Iya, permisi dokter, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah. Kalau menurut saya, ketika kita sebagai seorang dokter bisa membuka praktek, tetapi tidak menerapkan prinsip 3 EPM itu mungkin tetap bisa berjalan, tetapi tidak sesuai dengan standar dokter Indonesia yang sudah ditetapkan di kode etik itu dulu. Mungkin kalau dari saya, menurut saya. Kalau dikatakan praktek itu gimana dok? Soalnya kan belum sampai malam. Ya mungkin bisa, tapi kurang maksimal itu aja dokter. Salah satu dari unsur EPM itu belum terpenuhi. Mungkin pasien mungkin sepi pasien, soalnya biasanya kan dari orang-orang itu kan mulut ke mulut gitu kan. Ya. Praktek Anda kalau tidak mengaplikasikan IBM, cuma berdasarkan clinical experience dan kebutuhan pasien, berarti Anda praktek Anda itu kadaluarsa, ketinggalan zaman kan? Karena Anda sekarang diajari obatnya tipes. Waktu saya kuliah dulu, kloran tipes pada anak diberikan kloramfenicol. Karena saya nggak mengupdate diri, nggak cari bukti ilmiah, saya ada pasien tipes, saya kasih kloramfenicol. Padahal sekarang penemuan terbaru, bukti ilmiah terbaru menyatakan sebaiknya dipakai cefixime. Nah, saya tidak pakai cefixime karena saya tidak pernah mengupdate diri saya. Jadi praktek saya kadaluarsa, tidak mengikuti perkembangan ilmu maupun teknologi. Pasien DHF, dulu saya diajarinya cuma rapid test. Ada pasien DHF, hari pertama rapid testnya belum keluar, hari kedua belum tampak jelas. Tapi keluarga sudah ingin tahu apakah anaknya pasti DHF atau tidak. Karena saya tidak mengikuti perkembangan, tidak tahu. Padahal ada tes namanya NS1. NS1 itu di hari kedua aja sudah bisa terdiagnosis pasti apakah ini DHF ataupun bukan. Jadi kalau Anda tidak mengikuti perkembangan, setiap hari banyak artikel, banyak teknologi yang berkembang, berarti pasien Anda akan
atau praktek Anda akan praktek yang kadaluarsa atau praktek yang ketinggalan zaman. Tapi saya pakai IBM. Saya selalu cari bukti ilmiah terbaik. Saya punya kompetensi sebagai dokter, tapi saya tidak memikirkan ini. Praktek saya dinamakan praktek eviden tirani. Jadi memaksakan eviden pada pasien, padahal misalnya pasien saya adalah hipertensi dengan diabetes mellitus. Kita tahu dengan kompetensi saya sebagai dokter, saya tahu bahwa kalau hipertensi dengan diabetes mellitus saya harus memberikan obat antihipertensi yang protektif terhadap ginjal. Karena orang hipertensi mudah mengalami gagal ginjal, orang DM juga mudah mengalami gagal ginjal. Sehingga obat hipertensinya yang protektif terhadap ginjal. Saya tahu ada golongan sartan itu protektif terhadap ginjal, tapi harganya mahal. Sedang pasien saya cuma tukang becak. Nah ini artinya saya cuma pakai eviden, saya kasih resep sartan yang harganya satu obat mungkin 10.000 atau berapa, dan ini tukang becak yang tidak bisa membeli obat itu. Itu namanya bukan IBM, itu namanya eviden tirani, memaksakan eviden. Nah, sehingga bukan seperti itu. Harusnya saya mencari apa ya selain sartan yang bisa renoprotektif yang harganya murah. Ternyata ada ACE inhibitor itu juga punya efek renoprotektif, harganya murah, walaupun kadang bisa ada efek samping batuk. Nanti pasien bisa kita edukasi. Ini aman, bagus untuk melindungi ginjal Anda. Tapi mungkin nanti kalau ada batuk-batuk lapor aja ke saya, dan jangan cemas, itu adalah efek samping daripada obat ini. Seperti itu ya. Jadi kalau mau mengintegrasikan IBM harus memakai ketiga kutub ini. Nah, terus kalau mau IBM bagaimana? Pertama kali kalau mau melakukan IBM itu mulai dari pasien. Pasien waktu kita praktek mungkin berhadapan dengan 20 pasien atau 10 pasien, itu enggak semuanya jelas. Mungkin ada pertanyaan, oh pasien ini itu obatnya apa ya? Apakah tadi ibuprofen untuk turun panasnya lebih baik saya kasih ibuprofen apa saya beri paracetamol? Nah itu pertanyaan ya. Nah atau mungkin apakah perlu saya berikan saya tes NS1 atau cukup saya tes dengan darah rutin? Nah itu juga pertanyaan. Nah ini pertama problemnya apa? Setelah ada problem, buat sebuah kalimat tanya. Kemudian kalimat tanya itu diklasifikasikan dalam satu kategori. Artinya masalahmu itu apakah terapi, apakah diagnosis, ataukah prognosis. Setelah itu kamu pergi ke mencari sumber dan melakukan riset, melakukan pencarian. Nah, sumbernya di mana kira-kira? Kalau melakukan IBM, mencari sumbernya di mana? Ya kan? Itu kan pertama kamu buat kalimat tanya. Setelah dari kalimat tanya kamu kategorikan apakah dia diagnosis, apakah terapi atau apa. Setelah itu kamu mau cari bukti ilmiah. Yang mau cari bukti ilmiah apa? Ini cuma mungkin. Contohnya dari NCBI, terus Gold Scholar yang terbaru. Kemudian Anda akan
menuju ke database medis online ya. Ini ada bermacam-macam database medis. Tadi yang disampaikan NCBI. Nah ini ada BMJ ya, database medis online, ada MD Consult, ada Embase, ada Medline, ada Cochrane. Nah, setiap database ini sama apa ada punya keistimewaan masing-masing? Setiap database sama atau punya keistimewaan masing-masing? Mungkin secara garis besar sama. Saya juga secara garis besar sama dokter, tapi mungkin bedanya itu tergantung kayak kasus di penelitiannya itu. Misalnya ada pasien sudah kasusnya kan beda-beda setiap orang. Maksudnya kasusnya beda-beda. Kalau penyakit DM di tempat ini, kalau nyari berkolesterol di tempat itu gitu kan kasusnya. Itu tergantung pasiennya dokter. Rasanya, oh kalau pasien orang tua ke jurnal ini, kalau pasien anak ke jurnal itu gitu. Biasanya penelitiannya kan beda-beda yang penelitian, misalnya peneliti satu penelitinya di pasien DM biasa, terus nanti ada DM yang hipertensi. Ya jadi database-nya tergantung oh kalau DM biasa misalnya ke MD Consult gitu, kalau DM dengan hipertensi misalnya ke BMJ gitu. Ya, oke, jadi ini database medis online ini seperti halnya kalau kamu mau belanja. Kalau kamu mau belanja ke supermarket, ada yang jual semua produk masa jurnal ilmiah ya, seperti ini, seperti Medline PubMed ini seperti supermarket. Mau cari masalah yang terkait diagnosis ada, terapi ada, prognosis ada, masalahnya kebidanan ada, masalahnya psikologi ada, masalahnya kedokteran ada, masalahnya berbagai macam spesialis ada. Jadi kalau mau pergi ke supermarket, pergilah ke sini. Tetapi seperti di kehidupan kita ada juga toko khusus toko mobil, khusus toko sepeda. Di sini juga ada database yang menjual produk-produk khusus. Contohnya Cochrane Library. Dia kalau Anda mau mencari artikel-artikel yang sistematik review, Anda pergi ke Cochrane Library. Tapi kalau Anda nggak tahu arahnya mau kemana, sebaiknya Anda pergi ke supermarketnya, yakni ke PubMed Medline ya. Jadi kita harus tahu masing-masing ini apa juga kekhususannya seperti itu, sehingga nanti kalau kita mau menuju ke sana kita sudah tahu produk apa yang akan kita dapatkan. Nah, setelah kita mencari, kita dapatkan artikel. Setelah kita dapatkan artikel, maka kita perlu nilai artikel itu. Kita perlu evaluasi artikel ini. Evaluasinya apa? Evaluasinya terkait ini, validity, important, dan applicability. Validity ini kita nilai terkait kualitas penelitiannya. Kalau kualitas penelitiannya baik, maka akan bisa menghilangkan bias-bias, sehingga hasil yang didapatkan akan betul-betul mirip dengan hasil yang didapatkan betul-betul mirip dengan hasil penelitian tersebut. Tapi kalau biasnya banyak, hasil yang didapatkan nanti akan jauh lebih rendah. Karena hasil itu tampak di penelitian itu bagus karena penelitian itu banyak bias-biasnya. Ya, setelah kita tahu oh hasil itu memang benar-benar bagus mendekati kebenaran, maka baru kita lihat hasilnya
oh hasilnya baik, kemudian apakah ini bisa saya aplikasikan untuk praktek saya, apakah ini bisa saya gunakan untuk pasien saya. Setelah ini semua kita lalui, oh ini validitasnya bagus, importernya bagus, bisa saya gunakan untuk pasien saya, maka saya kembali ke pasien, saya gunakan. Saya ambil keputusan bahwa obat itu akan saya pakai. Berarti saya mengintegrasikan di dalam praktek saya. Kemudian saya lihat bagaimana performanya, hasilnya. Oh, setelah saya beli obat ini ternyata hasilnya lebih baik. Begitu seterusnya untuk kita praktek IBM. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ini summary-nya juga sudah. Ini level of evidence. Kalau dulu kita punya masalah, kita tanya sama senior kita, atau kita tanya sama dokter spesialis, atau kita tanya kepada profesor, itu dulu levelnya sudah level tinggi. Tapi kalau sekarang di era IBM, kalau kita tanya kepada rekan sejawat kita, atau bahkan kita tanya ke profesor, maka itu levelnya adalah level yang terendah. Expert opinion, pendapat daripada expert. Kenapa? Karena pendapat expert itu bisa berbeda-beda, tidak seragam. Misalnya expert A bilang, oh kalau sepsis tidak boleh dikasih kortikosteroid. Ada profesor B bilang boleh asal kortikosteroidnya dosis rendah. Seperti itu. Nah, jadi setiap profesor punya pendapatnya masing-masing yang tidak terstandardisir seperti pada penelitian. Sehingga di era IBM ini pendapat expert ini levelnya paling rendah, ya. Kalau level yang paling tinggi seperti tadi sudah saya sampaikan, yakni level A, penelitian yang tipe publikasinya adalah randomized control trial. Kalau mau lebih baik lagi, systematic review daripada penelitian yang RCT. Nah, ini tadi memilih database-nya. Nah, ini kita perlu belajar penggunaan Medline. Kenapa? Karena ini adalah database yang berhubungan dengan topik-topik kesehatan yang paling besar. Jadi yang terbesar di seluruh dunia itu adalah Medline ataupun PubMed, ya. Di sini mulai tahun 1966 dan Medline ini selalu di-maintain oleh US Library of Medicine. Kemudian jumlah jurnalnya saya rasa sekarang sudah lebih dari ini, karena ini sudah lama ambilnya, dupliknya. Jadi mungkin ada lebih dari 5.000 jurnal. Jadi sangat banyak sekali. Sehingga Anda perlu teknik tertentu untuk supaya Anda bisa mendapatkan artikel yang terbaik di antara ribuan jurnal ini. Yang artikel terbaik yang ada dalam ribuan jurnal ini. Kemudian nanti bahasanya sebagian besar bahasa Inggris. Nah, ini dari guru IBM yang memperkenalkan IBM, dikatakan bahwa Medline ini adalah sumber yang umum yang terbaik, sumber umum terbaik untuk mencari bukti ilmiah yang terbaik dan terbaru. Sebabnya dia cakupannya luas dan dia selalu terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu kita perlu punya keterampilan untuk mengakses artikel dari Medline ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar bagaimana mendapatkan artikel melalui Medline ini. Pertama, kalau mau cari artikel seperti tadi, prosesnya buat kalimat tanya. Buat kalimat tanya, ya. Kalimat tanyamu harus jelas, baik, dan terstruktur.
Kalau pertanyaanmu baik, nanti kamu akan mendapatkan jawaban yang tepat sesuai keinginanmu. Tapi kalau pertanyaanmu nggak baik, ngambang, meragukan, jawabannya juga seperti itu. Jadi ini sangat tergantung pada kalimat tanya yang akan kamu buat. Kemudian setelah kamu buat kalimat tanya itu harus terdiri dari 3 elemen atau 4 elemen ini, yakni pio atau pico. Artinya dalam membuat pertanyaan kamu harus ada elemen pio ataupun pico. P-nya adalah pasiennya siapa. Yang jadi masalahmu di tempat praktekmu itu pasiennya siapa? Apakah laki-laki, ataukah perempuan, apakah orang tua, ataukah muda, ataukah masalah jantung, apakah masalah diabetes, dan sebagainya. P-nya. Kemudian intervensinya apa? Intervensinya apakah obat A, ataukah obat B, dan seterusnya. Kemudian O itu outcome, harapanmu apa? O misalnya pasiennya hiperkolesterol, dikasih obat anti kolesterol, harapannya supaya tercegah dari kematian mendadak. Seperti itu. Itu adalah pio. Kalau pico, misalnya pasiennya demam pada anak dengan DHF. Kemudian intervensinya mau bandingkan apakah ibuprofen ataukah paracetamol. Kemudian outcome-nya yang diharapkan demamnya cepat turun. Misalnya seperti itu, ini pico. Ya. Terus kadang-kadang dengan memasukkan pio-pico ini jumlah artikel yang kamu dapatkan masih banyak. Sehingga sudah masuk pakai P, sudah pakai masuk I, O, sudah dimasukkan, ternyata artikel yang didapatkan masih ratusan atau mungkin ribuan. Baca judulnya aja sudah pusing, apalagi mendapatkan artikelnya. Nah, untuk itu perlu dibatasi supaya mendapatkan jumlah artikel yang mana kamu lihat jumlah itu kurang lebih 15-20, sehingga kamu bisa lihat judulnya dengan baik, bisa menilai mana yang pas, yang sesuai dengan kebutuhanmu. Sehingga untuk membatasi itu Anda perlu menambahkan metodenya. Nah, ini untuk pasien ya, pada masalah utama penyakitnya apa? Apakah DM, apa hiperkolesterol atau lainnya. Kemudian pada kelompok mana? Apakah Anda ingin informasi itu? Misalnya Anda dokter objin, Anda kepingin mendapat informasi terkait DM pada wanita hamil. Mestinya ya berarti Anda pada kelompok wanita hamil atau gestasional diabetes mellitus. Bagaimana Anda menggambarkan pasien dalam populasi pasien agar mirip dengan pasien yang ada dalam penelitian. Jadi pasienmu itu kamu gambarkan supaya pasienmu itu bisa jadi anggota penelitianmu itu, sehingga kalau ada hasil bagus nanti pasienmu kalau hasil itu juga hasilnya akan bagus. Nah, ini contohnya wanita pasca menopause dengan hipertensi. Kemudian intervensi utama yang Anda pertimbangkan, apakah itu obat, ataukah itu pemeriksaan tertentu, ataukah mungkin perlu operasi atau tidak. Ya, ini intervensinya, ini pembandingnya. Kalau ada dibandingkan misalnya paracetamol, ibuprofen seperti itu ada pembandingnya. Tapi kalau terpaksa tidak ada pembandingnya, boleh dengan placebo. Ya, karena nggak selalu ada pembandingnya. Nah, ini luarannya. Luarannya yang Anda ingin lihat apa? Apakah meredakan gejala atau menghilangkan gejala, ataukah mengurangi efek samping, atau mengurangi biaya, atau meningkatkan kualitas hidup, atau mengurangi lama dirawat di rumah sakit, dan sebagainya. Ini adalah outcome-nya. Nah,
Anda buat Biopiko tadi, Anda harus tahap kedua. Pertanyaan klinis Anda yang Anda buat itu masuk dalam terapi apa diagnosis atau etiologi atau prognosis. Kenapa perlu diklasifikasikan setelah buat kalimat tanya? Setelah buat kalimat tanya perlu diklasifikasikan. Kenapa ya kok perlu diklasifikasikan? Supaya tahu dari bukti ilmiah yang terbaiknya, ya, bagus ya. Kemudian nah ini tadi ini apakah contoh mudahnya ya buat Anda, apakah bawang putih dapat digunakan sebagai obat hipertensi tahap 1? Kan pasien sering, dok saya nggak mau dikasih obat, dok saya mau tradisional. Nah kita carikan, kita punya ilmu, oh iya bawang putih itu bagus. Nah coba kita lihat. Tapi kan kita tahu yang bisa mungkin pakai seperti herbal seperti itu mungkin yang hipertensi tahap awal. Nah sehingga kita buat pertanyaan seperti ini, apakah bawang putih dapat digunakan sebagai terapi hipertensi tahap 1? Kemudian kita cari, kalau kita dapatkan artikel ternyata efeknya bagus, tidak apa-apa kan? Kita bisa cobakan kepada pasien kita. Ini mencari tes diagnostik yang terbaik untuk penyakit Alzheimer, seperti itu. Ini apakah diet kaya lemak jenuh akan meningkatkan resiko penyakit jantung? Ini pertanyaan untuk etiologi. Ini pertanyaan untuk prognosis. Wanita yang mengalami menopause dengan diberikan hormon replacement therapy, apakah akan meningkatkan resiko kanker serviks? Ada wanita datang sudah menopause, tapi dia banyak keluhan, sehingga keluhannya itu berhubungan dengan menopausenya akibat penurunan hormon. Sehingga kita berpikir mau memberikan terapi sulih hormon. Tapi kita tahu terapi sulih hormon itu bisa ada resikonya CA serviks. Sehingga kita mau mempertimbangkan apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak risikonya. Nah untuk itu kita cari artikel. Ini contoh-contohnya. Ini pasiennya dengan akut miokard. Apakah pemberian statin di awal dibandingkan dengan placebo, outcome-nya menurunkan kematian. Jadi ada orang dengan akut miokard, kalau dikasih cepet-cepet awal langsung diberi obat statin dibandingkan sama placebo, bagaimana? Apakah betul statin itu bisa menurunkan kematian? Seperti itu. Ini wanita dengan coronary disease. Apakah akurasi dari pemeriksaan exercise echo dibandingkan dengan exercise EKG? Mana yang lebih baik? Exercise echo atau exercise EKG untuk mendiagnosis coronary artery disease? Ini outcome-nya. Ini juga tadi sudah menopause dikasih hormon replacement therapy, yang satunya tanpa hormon replacement therapy, bagaimana resikonya terhadap kanker payudara, kanker mani, ya ini contoh-contohnya, contoh pertanyaan. Nah kemudian Anda pilih database-nya, ya. Kalau Anda sudah tahu masalahnya, kemudian Anda tahu bahwa zinc dengan pemberian zinc terhadap diare itu penelitiannya sudah banyak, sehingga pasti sudah ada kemungkinan sudah ada systematic review-nya. Maka saya harus cari bukti terbaik dalam bentuk systematic review. Nah maka saya akan memilih ke database yang ini, Cochrane ini, ya. Tapi kalau saya nggak tahu ini kok masalah ini untuk saya belum tahu, maka saya akan menuju ke supermarket yang mana semuanya tersedia, maka saya akan menuju ke PubMed ataupun Medline, ya. Kemudian, oh ini masalah psikologi nih, saya mau ke jurnal psikologi aja, saya akan menuju
menuju ke Pesik Info. Seperti itu ya, mencari database yang sesuai. Kemudian setelah itu kita akan melakukan literatur melakukan searching ya, mencari. Kita mencari bisa dengan menggunakan kata kunci, bisa dengan boolean, bisa dengan mengkombinasi kata, bisa menggunakan satu frasa kalimat, bisa pakai truncation, bisa pakai wildcard, bisa pakai fokus. Ada beberapa cara supaya ini siang nggak pusing buat Anda. Kita langsung aja ke caranya. Semua sekarang ini nggak usah, langsung aja ya. Ini tolong di breakdown bio-pikonya. Ini skenarionya. Tolong semuanya buat P-nya apa, I-nya apa, O-nya apa. Nanti saya keliling, saya lihat jawabannya. Menurut Anda itu P-nya apa? Kalau sudah tahu P-nya, kira-kira sinonim daripada P itu apa? Kalau tahu. Kemudian demikian juga dengan I dan O-nya. Ya, silakan. P-nya apa? P-nya pasien yang hiperkolesterolemia itu tadi Ya, I-nya? I-nya yang minta buat anti kolesterol. Oke, obatnya. Outcome-nya buat mencegah kematian yang mendadak. Oke. Klinik sebagian sudah betul. Kemudian sekarang ini kan P-nya ini ya, hiperkolesterolemi. Kemudian O-nya, I-nya adalah anti kolesterol. Anti kolesterol kita tahu juga statin. Maka sekarang saya akan mengajarkan Anda menggunakan logic boolean. Logic boolean itu kalau or itu sinonim. Obat anti kolesterol salah satunya kan juga ada statin. Jadi kalau or itu mol. Artinya kalau saya cuma menulis obat anti kolesterol belum tentu ada statin. Sehingga saya masukkan dengan kata penghubung or. Obat anti kolesterol or statin. Maka ini obat anti kolesterol misalnya 500, ini statin 200. Kalau saya pakai
Bisa dipahami? Ya, oke. Kemudian ini sadenden. Ya, sekarang semua masuk ke PubMed. Sudah masuk ke PubMed. Sudah masukkan dalam situ ya query itu. Mas, kamu kalau bantu saya di situ, Mas. Ya, ditanyakan sini. Nanti contoh satu, nanti selanjutnya baru ada beberapa soal lain. Sekarang untuk menjelaskan dulu. Dikonekkan sini ya, Mas. Coba masuk pakai kata kunci ke PubMed, pakai kata kunci hiperkolesterol, Anda dapat berapa? Oke, kemudian sekarang sudah ya masukkan hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia itu ada contohnya. Ya, tapi jangan klik ya gitu hiperkolesterolemia. Ya, klik. Ini kalau mie gini sebentar ya, Mas. Ini ya, sebentar mie gini ini kamu cuma dapat berapa itu? Coba pindah satu, enggak sebentar. Ini cuma satu karena penulisnya pakai istilah hiperkolesterolemik itu cuma satu. Tapi coba mie-nya kamu ganti, Mas. Nah, di tempatnya C tadi kamu kasih bintang, Mas. Bintang. Tanda bintang bisa enggak? Tanda bintang. Udah, coba set, Mas. Coba ini yang full caption sudah. Loh, kan bintang tadi dulu, Mas. Itu kan kita mau pakai full caption. Nah, terus kamu kesel. Set. Dapatnya cuma 4. Ya, berarti enggak masuk di sini. Langsung ganti aja, Mas. Hyper A, diganti huruf A bintangnya. Enggak. Tulisanmu tadi betul. Lemia. Ya, coba. Oh, itu tulisnya keliru, Mas. Koles. Nah, kalau tulisnya keliru nggak dapat ya. Koles, hiperkolesterol, lemia. Nah, coba. Kayaknya koles. Hiperkolesterolemi. Mbak, kata kuncimu tadi dapat berapa, Mbak? Kamu tuh tulisanmu bagaimana tadi hiperkolesterolemi? Ya, oke, nggak apa-apa. Hiperkolesterolemia dapat cuma segitu ya, Mas. Sekarang langsung Mas on. Atau dislipidemia aja lah, Mas. Dislipidemia dulu untuk memperlihatkan. Hapus ganti dislipidemia. Dislipidemia. Ya, dislipidemia atas itu, Mas. Ya, coba, Mas. Nanti kalau dieditasi juga kan. Dapatnya berapa? 127. Ada tes. Mas, coba Mas ya pakai yang bawah, Mas. Ya, risal yang bawah pokoknya kata-katanya itu. So, risal dislipidemia pakai agragia itu. Berarti kita yang Ya, itu dapatnya berapa? itu satu. Yang tulis hitung-hitungan. Oh. Nggak tahu ini. Soalnya nggak ngerti maksudnya apa. Sama. Yang tadi. Oke, sekarang nggak apa-apa. Ada di resep. Lipidemia ya, lipidemia. Kemudian hiperkolesterolemia. Bisa jadi Hiperkolesterol. 2 tetes. Hai, jangan dulu besar, itu kecil. Bisa jadi ini. Hiperkolesterol. Hiperkolesterol. Coba
berubah warna lembayung. Berubah. Sebentar, ini ada kesalahan mungkin dalam ornya, kemudian hiperkolesterolemia mungkin mas. Iya. Nggak tahu deh. Ada di notes. Oh maaf, ketemu sekarang. Ini sudah dibatasi mas, tolong biru-birunya dihilangkan tadi soalnya ngajar sudah kepake. Itu hilangkan dulu, kok dapatnya sedikit ya. Perhatikan ya adik-adik, turun ke bawah lagi. Hilangkan sistematik reviewnya. Hilangkan 1 tahun terakhirnya. Nah, sudah. Ini kenapa tadi kok dapatnya sedikit? Katanya sudah betul karena tadi sudah dibatasi dengan cuma mau artikel yang free full text, mau artikelnya yang systematic review saja, mau artikel yang setahun terakhir. Makanya dapatnya jumlahnya sedikit. Ya, sekarang dari awal sebelum dibatasi, Anda pakai kata kunci distributed. Maaf mas, ke atas dulu. Ya, pakai pointer. Ini Anda dapat berapa banyak artikel? 134.577 artikel. Banyak banget kan, membaca judulnya aja pusing. Ya, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Sekarang hapus mas distributed. Ini semua hapus. Hapus itu semua. Tulis anti kolesterol drug or statin. Nah, anti kolesterol dapatnya 78.000. Hiperkolesterol tadi dapat sekian ribu, padahal banyak sekali kan. Nah, sekarang kita lagi ke hapus mas, sudden death. Wah, aku student mas. Jangan student. Sudden dapat Sudden mas, sudah mas turun ya itu. Nanti. Ya, ada ini 700 ini. Banyak 70.000 lebih, ya kan? Nggak mungkin kan? Sekarang supaya kita bisa, ini kan baru artikel sudden death. Di artikel sudden death yang sebanyak ini kan mesti ada di dalamnya yang sudden death karena hiperkolesterol, ada sudden death karena sebab lain. Ya, paham? Ya. Nah, kemudian sekarang kalau mau lihat ini sudden death bermacam-macam sebab. Ini hiperkolesterol bermacam, ada yang menyebabkan sudden death, ada yang tidak. Saya mau hiperkolesterol yang ada sudden death, berarti kan intersection. Ya, berarti saya pakai kata penghubung N. Nah, mas sekarang kamu ke advance, sebentar mas, jangan dulu, jangan. Advance, bawahnya ya itu. Klik. Di sini ada ceritamu tadi, memasukkan tadi. Ya, dari awal tadi masukkan kita coba turun mas, enggak yang ke punyaku tadi pasnya 127. Nah ini kok dapat 127 ya? Kok sampai bingung? Karena ini sudah difilter dengan free full text systematic review. Setelah 1 tahun terakhir kita betulkan kata-katanya tetap dapat segini. Oh ternyata ini difilter. Setelah filternya saya caranya pas gitu pakai yang ini. Itu saya dapat 100. Ya kan ini susah banget kan. Ternyata kalau caranya pas gitu cuma pH-nya. Kemudian untuk anti kolesterol saya dapat 8.000. Untuk sudden death saya dapat 70.000. Sekarang saya mau artikel yang ada hiperkolesterol, ada anti kolesterol, ada sudden death. Oke, mas?
silahkan kamu tulis. Gini Mas, bentar, kembali lagi dulu, jangan ke situ dulu. Ya coba, tadi dislipidemi pakai pagar 25, tulis di depan pagar 25, pagar berapa 5? Ya pagar 25. Coba lihat dulu. Itu kan pagar 25, pagar 25, pagar 5, N, kata pembentuknya N-nya huruf besar. N huruf besar, pagar 5, N dia pakai huruf pagar 6. Pagar 5 itu anti kolesterol, pagar 6 sudden death, pagar 25 dislipidemi. Berarti saya mau artikel yang ada dislipidemi, ada anti kolesterol, ada sudden death. Kemudian set Mas. Sudah. Oh ini yang nah, dapat berapa Mas? Dapat 21 artikel. Kita lihat hiperkolesterolemi, current treatment possible, literatur analisis dan sebagainya. Kemudian karena ini, coba Mas dihapus Mas, dibersihkan, tulis di situ pagar. Tadi berapa? 25 N pagar N pagar 5, N pagar 6. Ya, set ya sama ya. Kemudian ini kan masih banyak. Coba sekarang kita batasi. Ini tadi artikelnya terkait terapi apa prognosis atau diagnosis? Hiperkolesterolemi dikasih anti kolesterol untuk mencegah sudden death, itu artikel kelompok diagnosis, prognosis, terapi, etiologi. Terapi dong, ya terapi. Kalau terapi, tipe penelitian yang terbaik apa? RCT. Berarti sekarang dibatasi Mas, ini turun ke sini, tarik tipe yang RCT, randomized control trial. Klik. Nah, kamu dapat berapa itu? Dapat 14. Kan sudah bisa kamu pilih mana yang pas, yang cocok dari puluhan ribu tadi. Sudah bisa dipahami? Ya, sekarang ganti ya Mas ya. LCT-nya dihapus Mas, maunya systematic review. Systematic review. Dapat berapa Mas? Cuma 3 artikel saja. Intervention in the management sebelum living preventing stroke. Ya. Statin ya. Nah, ini kan arterioprotektif ya ini, gitu ya. Kemudian ini caranya. Kalau misalnya Mas karena ini cuma sedikit sistematik reviewnya, kembali ke randomized saja. Randomized biar artikelnya lebih banyak. Randomized. Nah, kemudian kamu tidak langganan artikel. Berarti kamu cari yang tidak berbayar kan, maka batasi dengan free full time. Atas Mas free full time. Nah, sudah itu kamu dapat 5 artikel. Prevention of cardiovascular event and mortality with ini pada pasien dengan ini, ya. Jadi ini kan cocok ya untuk mencegah kolesterol. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah? Kalau mau bertanya silakan, kalau enggak saya kasih soal berikutnya, kerjakan tanpa panduan. Kan sudah dibimbing, sudah dijelaskan. Sekarang ada pertanyaan enggak? Sudah bisa? Disuruh bertanya, enggak ada yang bertanya, sudah bisa enggak ada jawaban, terus gimana saya ini? Halo? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Mau tanya Mbak? Kalau sudah jelas, pertanyaan berikutnya.
caranya bagaimana sampai mencari sampai dapat artikelnya. Ya, ini soalnya Bagus. Oh, ini yang tadi. Ini DM. Ya, ini DM. Ini si Fanti kan? Oh iya, bahan chipset. Itu yang kertas ya? Dan mau dong. Alhamdulillah mau satu. Buset. Buset ya? Kamu juga? Mau. Tiga ya Yan. Siti panggil ini. Ini Dian. ya, sekarang silakan semua mengisi dari pertanyaan klinis ini masuk terapi ataukah ini masuk diagnosis ataukah ini masuk prognosis, Anda tulis. Kemudian yang kedua, buat bio atau bio-nya. Ya, yang pertama ini masuk klasifikasi apa? Apakah ini terapi atau yang diagnosis atau yang prognosis atau yang lainnya. Kemudian yang kedua buat bio-nya. Yang ketiga lakukan pencarian artikel dengan menggunakan logic boolean seperti yang sudah dicontohkan tadi. Silakan dikerjakan.
Berarti ini bio Ya, kayaknya kita sampai 11-15 ya. Oke, jadi nanti Anda pakai kata INP-nya adalah impaired glucose tolerance, intervensinya lifestyle changes ya. Kemudian outcome-nya materi reducing development diet, mungkin nanti satu frasa akan sempit, cukup DM saja. Ya, seperti itu dicari, dipraktekkan menggunakan logik boolean ya. Oke, saya rasa dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada